Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di review kali ini, alhamdulillah kita udah ketemu sama kawan lama di Abu Aziz yang selalu beraktivitas untuk film-film pendek yang dulunya bareng sama kita. Pengalaman di dunia entertain. Yang ngomong-ngomong, mau ngopi kan? Boleh, ada. Gue udah sering kok buat lo. Oke, terima kasih. Nih, namanya kopi Cigen. Cigennya itu biar kita lebih sukses, lebih maju. Oke. Lo kan kopi, gue susu, jadi Oke. kopi susu. Nggak ada lendotnya kan? Pangku. Oh, pangku. Siap. Oke guys, di review Boys kali ini saya ditemani oleh Bang Salman. Nama lu siapa sih, bro? Salman Andian. Coba bisa dijelasin ke teman-teman. Hai guys, kenalin gue Salman Andian. Aktivasi gue biasa kerja di dunia lapangan. Kadang-kadang gue juga sering ikut-ikut syuting iklan, sinetron. Kalau lagi kelop, gitu aja. Aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang gue kerja biasa Di mana, Boy? di daerah Jembatan 3. Jakarta Barat berarti ya? Jembatan 3 masuknya utara. Oh iya? Sebagai apa di sana? Sebagai staf umum aja. Keren dong, keren dong. Alhamdulillah. Baru kemarin kok, setelah lebaran. Selain itu? Ya sambil pelan-pelan ngajuin ikut-ikut syuting ke agensi-agensi. Masih ya? Masih, karena emang facts gua di situ. Di dunia entertain. Tetap berusaha mau maju lagi di dunia entertain, ya sambil kerja gitu aja. Apa sih di dalam ruang lingkup tentang kekonsistenan kita untuk melakukan aktivitas seperti kita ngelamar casting, Ya, terus ikut-ikut jadi figuran, ya. semacam kayak entertain begitulah. Kalau pandangan lu seperti apa sih? Intinya kita jangan putus asa ya. Kita terus ajuin, semangat, ikut beberapa casting, jangan putus asa, mensyukuri dan mencintai kerjaan itu. Insya Allah kedepannya lancar. Karena ini temanya adalah tentang pengalaman, kebetulan beliau ini adalah salah satu orang yang pernah berpengalaman di dunia entertain, bahkan pernah menjadi orang yang ditunjuk sebagai koordinator ya Bang ya. Betul. Di agensi ya Bang. Di agensi ya. Nah, bahkan itu sampai ngerekrut orang di mana-mana gitu loh, teman-teman. Dari daerah mana. Nah, dia yang rekrut. Jadi kalau ada orang yang mau ikut syuting, untuk casting, baik itu iklan maupun sinetron, itu beliau lah yang bekerja sama dengan agensi langsung ya Bang ya. Coba Bang jelasin Bang, gimana sih Bang mekanisme yang Abang pernah jalani di bidang koordinator casting dan film? Awalnya sih saya sebagai pemeran ya, baik itu crossingan, extras. Utama Bang? Belum, cuman baru di tahap supporting aja. Tapi kebetulan alhamdulillah ada agensi yang mempercayakan saya nih buat jadi kolab begitu di lokasi set. Nah kebetulan juga saya punya beberapa kenalan talent gitu loh. Nah di situ saya ditunjuk, mau nggak sekalian main sekalian ngorlapin gitu. Cara Abang mengajak untuk orang-orang bisa ikut syuting itu caranya gimana Pak? Kalau itu sih terus terang kita share dari awalnya itu M to M, mouth to mouth, mulut ke mulut.
terus kita share di grup, kita bikin grup. Kita begitu ada job dari agensi, saya share tuh job. Alhamdulillah tanggapan mereka bagus ke kita. Terutama begini, biasanya waktu itu kan anak saya masih sekolah ya, masih sekolah di SMA daerah Jakarta Barat. Betul. Nah awalnya saya ngajak anak, terus ngajak temen-temennya anak saya tuh di, ya dari awalnya dari situ, nanti akhirnya berkembang. Berarti dengan cara diawali dari teman-teman anak dulu. Ya. Baru setelah itu berkembang dengan tempat yang lain. Nah, ada nggak bang pengalaman abang sendiri pada saat mengajak orang itu mukanya nggak bagus, ya dia pakai uang gitu. Dan ada juga dia yang uangnya nggak ada, badannya nggak bagus, dia pakai referensi, pakai orang-orang dalam. Nah, kalau menurut yang tadi saya sampaikan, benar nggak sih bang? Alhamdulillah. Selama ini kan saya menilai mereka berdasarkan karakter yang diinginkan agensi ataupun dari dari pihak PH kan. Jadi saya nggak harus menekankan mereka harus fisiknya begini, harus seperti ini. Alhamdulillah untuk hal-hal yang tanda kutip seperti itu ya, misalnya minta bayaran atau minta transaksi yang lain, alhamdulillah saya enggak. Karena saya emang tujuannya ngebantu mereka nyari kerjaan sampingan. Begitu juga sama halnya yang waktu saya awal ngerintis seperti itu. Oh jadi selama menjadi koordinator ini belum pernah ada terjadi kayak gitu ya bang? Alhamdulillah nggak ada. Aman ya bang? Aman, insya Allah aman ya. Sambil makan bang? Ya, ini karena udah ada kopi ini kan. Oh gitu. Kopi itu temennya rokok. Mantap ya. Dari yang tadi abang sampaikan masalah koordinator tentang film dan casting, berapa agensi bang yang abang pernah kerjasama? Kalau kenal banyak sih ya. Kalau sampai sekarang justru itu saya kehilangan jejak mereka, karena kan pada waktu itu andalan saya itu HP saya hilang, nomor hilang semua gitu. Ini makanya saya berusaha lagi nyari mereka lagi gitu. Dari agensinya? Ya maksud saya begitu. Tapi ada beberapa yang udah ketemu, saya coba ngerintis dari ulang lagi. Waktu itu kan saya sempat vakum 2 tahun tuh. Saya hidup di kampung lagi. Nah sekarang saya balik lagi ke Jakarta untuk melanjutin yang tahun-tahun lalu itu tertunda. Gitu. Berarti sempat ngedrop ya? Ya. Sempat berhenti sejenak ya, istirahat ya. Karena memang ada urusan di kampung ya. Ya terutama masalah keluarga juga sih. Berarti abang nih, ini sekarang status udah beristri atau udah pernah? Udah pernah ya. Ya. berarti abang udah menikah banyak kayak? Ya nggak banyak juga. Kali aja juragan. Ya kali aja kan abang kan COO kan. Bang, bisa dijelasin, maksudnya abang ini anak keberapa, dari berapa saudara, terus yang sampai saat ini yang masih beraktivitas dari keluarganya abang itu mana yang sukses, mana yang belangsak bang? Saya anak tunggal sih. Jangan abang paling belangsak nih. Anak tunggal. Oh. Terus bukan masalah belangsak atau apa ya, untuk saya ini stagnan aja sih. Kalau untuk akar dibilang belangsak, kitanya sangkanya apa nggak bersyukur kan, ya kan? Saat ini alhamdulillah lah nggak ada gitu. Yang penting menjalani aja bang ya. Iya, dengan aktivitas sendiri masing-masing. Terus dalam sekarang nih, yang kegiatan yang sekarang dilakukan nih, aktivitas sehari-hari mengulang dengan masa-masa yang lalu. Kalau kayak begini enakan kayak dulu gua. Kalau sekarang gua hidupnya kayak begini, ya ibaratnya reinkarnasi kayak gitu ya bang ya. Maksudnya mengingat enakan kayak dulu, ya kayak kita dulu kan, ya zaman-zaman dulu dengan zaman sekarang kan pasti jauh ya kan. betul. Gambaran keluh kesah abang sendiri dengan masa-masa yang hari ini dan masa yang kemarin. Alhamdulillah yang tadi awal gua bilangi tadi ya, kita mencintai suatu pekerjaan, kita mensyukuri suatu pekerjaan,
Walaupun kedepannya nanti seperti apa kan kita nggak tahu. Untuk masa lalu itu udah buat saya, buat gue itu ya udah, gue gak mau pikirin karena itu udah fase hidup gue harus seperti itu gitu loh. Sekarang gue fokus ke depan, masa lalu sebagai pelajaran, masa depan juga kita nggak tahu seperti apa. Yang penting di hati optimis aja. Kalau kita berbicara dengan masa lalu nih Bang nih, Betul. ada nggak sih masa lalu yang menurut Abang itu sangat terobsesi lah? Wih, kayaknya gue anak yang seperti ini nih. Dulu gue pernah mengalami seperti ini nih. Pasti kan ada Bang. Betul. Kan? Ya. Gue dulu pernah mengalami seperti ini. Hidup gue dulu nggak kayak begini. Ya. Pasti ada Bang. Bisa jelasin nggak Bang? Kalau soal itu ya pasti ada kepikiran, wah, gue sempet naik. Dulu kan gue juga sempet kerja jadi manajer di suatu bank kan. Wih, Gitu. keren right. Manajer bro. Gua aja Itu masa pernah- lalu sekitar tahun berapa itu? Gue pernah kerja di bank, tapi gue pernah kerja di bank. Jujur Ya. aja, kerja bank itu enak. Di pekerjaan gue itu ya, pada saat gue kerja di bank itu gue belum menikah. Nah, pas gue mau resign di bank, gue menikah. Artinya kehidupan gue di bank dengan tempat gue bekerja yang yang bukan di bank banyak perbedaan. Nah, Kalau gue sih, ini karena faktor kontrak kerja aja sih ya. Faktor, kan waktu itu sistemnya masuk kontrak. Ya kan? Dan targetnya gue waktu itu emang sempet anjlok. Malah gue sampai punya emang tim gitu. maksudnya di manajer itu sebagai apa bang? Maksudnya apakah sales kah? Ya personal loan lah. Oh, sales officer. Ya, Nyari orang ya? enggak dong, nyari nasabah. Ih, nyari orang yang mau pinjaman uang atau Dulu itu kan nggak kayak sekarang tuh. enggak, masalahnya gini bang, sorry bang, pinjaman uang atau pakai jaminan Enggak, kayak personal loan, mikro gitu. personal loan, mikro, semacam mikro. Mikro berarti jaminan dong. Ya, enggak pakai jaminan. Sertifikat gitu bang? Enggak, kita personal loan aja atau sisi, ya kan? Kalau Dulu enggak kayak sekarang gampang minjem uang, banyak pinjol, banyak. iya Iya, dulu kalau nggak bisa enggak. bayar nanti gantung diri bang. Ya, Makanya banyak orang yang minjem di pinjol, karena habisnya gini sih bang, pinjolnya sih nawarin, kita lagi enak-enak buka YouTube, iklan pinjol, pinjem uang ini, pinjem uang ini. Kalau ngomong sih enak, tinggal minjem doang. itu karena Bayarnya. memang harus dikontrol sih, kitanya jangan terlalu. Bang, manusia itu kadang-kadang nggak terkontrol bang, apalagi dengan duit bang. Ya, Saudara aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang bang. Betul. Apalagi pinjol, ya kan? Maksud saya gini bang, jadi yang saya sampaikan tadi, saya kan pernah kerja di salah satu bank. Artinya bank itu kan, saya banyak kerja di bank mana aja. Nah kayak kalau KTA itu kan kredit tanpa agunan, berarti kan Betul. pakai jaminan. Ya. Nah tadi yang saya bilang tadi kalau mikro berarti pakai jaminan. Betul. Nah yang saya tadi sampaikan ke abang tadi, abang di antara dua ini nih, mana nih? Apakah mikro atau Di KTA-nya personal loan itu. berarti nggak pakai jaminan? Enggak. Jadi Cuma standar-standar umum aja, slip gaji, WP gitu aja. sama KTA dia ya. Kan waktu itu saya targetnya berapa itu? Sekitar tahun 2010-an. Targetnya udah 1 M waktu itu ya. Target saya sama tim. Berapa lama tadi bang? 2 tahunan lah. Lama ya? Terus terjun lagi setelah dari situ saya kerja di provider kartu SIM. Oh, Gitu. Emang saya jiwanya jiwa lapangan, saya emang kerja lebih cenderung ke dunia lapangan seperti marketing atau apa, itu emang udah spek saya di situ. nah dari Tapi pengalaman BTW, waktu gua kerja di suatu provider, malamnya gua juga kerja juga. gila, itu mah banyak duitnya itu mah. Ya bisa dikatakan waktu zaman-zaman itu emang bisa dikatakan iyalah. Gua kalau malam itu kerja di suatu klub di Jakarta Barat. Itu ente udah punya bini itu bro? Udah. Bini nggak ngerasa kesepian gitu maksudnya? Kan waktu itu Sabtu Minggu libur, Bang.
Oh, Itulah quality time buat family, buat keluarga di hari Sabtu Minggu. Walaupun malamnya gua kerja lagi, tapi di siang Sabtu Minggu itu sampai sore udah fokus ke keluarga. jadi waktu Senin sampai Jumat itu sama kerja. Ya, Minggu, Sabtu dan Minggu sama keluarga. betul. Nah. Walaupun malamnya kerja lagi ya, kan di dunia apa? Apa sih malamnya kerja lagi? Klub ya? Ya, gua di salah satu klub di Jakarta Barat. Waktu itu gua jadi chip bar, gitu. Berarti ini ya apa? Sering ngeliat LC ya? Bisa dikatakan bosan sih. Gitu. Kalau saya juga LC sama, lulusan Kairo. Bagus dong itu dong. Ya, Bang Uli juga sama tuh LC. Oh gitu. Yang Kairo. Nah, dari sekian Abang pernah bekerja di beberapa tempat, salah satunya adalah tadi Bang, semuanya enjoy semua. Nah itu karena saya mencintai pekerjaan itu. Kalau kita kerja dimanapun, kalau nggak mencintai pekerjaan itu ya biar udah. Mengatur waktu Abang nih. Ya, Kan Abang punya kegiatan yang namanya koordinator, casting, dan agensi film. itu belum. Belum? Belum. Oh, itu lain lagi? Lain lagi. Itu Masya di Allah. tahun berikutnya. Mantep. Begitu di jatuh COVID kan? Iya. Jatuh COVID, Enak kayaknya nih mainnya. jatuh COVID, semuanya buyar udah. Saya kerjaan di provider card, di klub juga waktu itu tutup karena ada kebijakan dari pemerintah soal COVID. Oh, jadi jarak jauh, nggak boleh berdekatan ya? Ya, salah satunya begitu. Itu namanya apa ya gitu? Kalau jarak jauh itu nggak boleh berdekatan. Apa itu dulu pemerintah nyebutnya? Ada sistem kerja di rumah, ya kan, jaga jarak. WFA ya? Nah, semenjak COVID itu saya daftar ojol. Ojol juga? Iya. Di salah satu ojol ternama lah di Indonesia. Malah waktu itu COVID itu istri saya sempat kena kok. Alhamdulillah selamat. Nah setelah COVID itu baru saya kenal dunia entertain itu. Bisa dikatakan di dunia entertain itu saya posisinya cepet loh. Karena kan ada teman saya, termasuk beliau juga orang Abu Aziz juga, namanya Ahmad Khalil. Atau kita biasa nyebut Dabas. Itu awal yang ngajakin saya ke dunia entertain. Oh gitu. Dan itu mungkin rezeki saya ya. Saya begitu ngajuin job langsung kelok, nggak nunggu lama itu. Selama menjadi koordinator di... Enggak, waktu itu masih jadi figuran-figuran. Enggak, maksudnya gini, Abang selama menjadi koordinator di agensi itu 2 tahun ya? Kurang lebih. Oh lebih. Ya, 1 tahun. 1 tahunan. Satu tahun itu saya masih jadi pemain aja. Oh, tapi koordinatornya Koordinatornya setelah ada berarti 2 tahun. Nah, pengalaman di entertain baru 2 tahun lagi. Iya, Nah, selama pengalaman di entertain itu 2 tahun itu pernah nggak sih Bang? Maksudnya dekat sama salah satu artis atau main bareng mereka gitu. satu ya dekat sama dia. Deket sih enggak, cuman tahu aja, kenal. Soalnya Mbak Nikmir itu hebat tuh orang. Nikmir. Iya. Walaupun di luaran orang kenalnya judes galak, tapi di lingkungan set syuting, Mbak Nikmir itu enak orangnya. Oh, asik ya. Asik, iya. Dia jarang dermawan juga ya mau. Iya, betul. Udah gitu dia nggak apa ya, sama kayak kita nih sebagai amatiran. Sempet bimbing kita juga. Berarti nggak milih-milih ya. Nggak milih-milih. Terus ada ya banyak lah. Berarti saya itu keluar lah Bang ya dari Yang nggak keluar sebenarnya. keluar karena COVID kan. Bukan, itu kan setelah COVID. Setelah COVID. Nah itu yang tadi awal bilang, saya ada masalah dengan keluarga, akhirnya saya vakum di dunia entertain. Saya fokus ke keluarga. Merenung gitu ya. Ya hidup di kampung.
Gitu. Tapi ya itu dia, setidaknya sekarang gue udah punya dasar di dunia entertain. Makanya ini gue balik ke Jakarta, gue mau aktifin lagi, barangkali ada rezekinya ya kan. Masalahnya yang sempet gue bikin tertunda itu, gue waktu itu dapet job gede loh. Iya. Bareng sama Job apa itu? Bisa jelasin biar tahu. job iklan itu, bintang utamanya Ariel Noah. Lu Bang Aril. Ngapain bareng lu Bang Aril? Belum. Oh, belum. Udah kelok. Begitu itu kita mau syutingnya di mana? Di Bromo. Terus udah kelok. Udah kelok. Terus akhirnya Human error di diri gua nih. HP gua hilang. Jadi Bang Aril nggak sempat ketemuan. Ya sempat gua down sih. Bukan masalah budgetnya ya. Itu kesempatan gua untuk naik jadi talent gitu loh. Kembali lagi Bang, itu Iya. rezekinya apa? Iya. Belum rezekinya. Semua itu dari yang ngatur. Allah itu udah mengatur hambanya masing-masing. Jadi kita jalannya aja aktivitas kita masing-masing untuk masalah naik, masalah rezeki bagus, masalah sukses, biar Allah nanti yang jalanin. Kita mah cukup ngelakuin, ngejalanin apa yang kita lakuin gitu. Ya, betul. Contoh kayak pekerjaan, lakuin aja pekerjaan kita. Tapi manusiawi juga, Jis. Down ada, rasa down ada. Iya. Sekarang lu bayangin proyek besar, artis besar, iklannya juga iklan produk ternama. Kita mah udah ngebayanginnya, wes, tahu-tahu jeblok di luar prediksi kita. Iya. Pada saat Bang Saman diajak di Abu Aziz dengan Bang Holil untuk gabung ke Abu Aziz, ada nggak sih benak-benak pikiran dari Bang Saman sini? Wah, Abu Aziz nih ada duitnya nih, YouTube, Ya. ada duitnya. Ya, cara aja Bang. Ya. Ada nggak kayak gitu, pikir-pikiran kayak gitu? Yang tadi gua udah pernah ngomong tadi, cintain apa yang kita kerjain kan. Karena gua udah ada basic di dunia entertain. Begitu Bang Dabas ngajak gua untuk gabung di Abu Aziz di film pendek, gua seneng banget. Terus terang jujur, waktu itu gua nggak ada tujuan ke arah budget loh. Demi Allah, gua nggak ada jujur, nggak. Allah. Iya, benar. Gua nggak bicara soal uang waktu itu. Yang pertama, gue pengen aktif di dunia entertainment lagi. Kedua, gue sambil ngelatih acting gue juga, ya kan. Ketiga, ya emang gue mencintai dunia entertain. Udah gue jadiin batu loncatan ke depannya seperti apa gitu. Pasti punya prinsip dong Bang. Prinsip ada, karena kita masing-masing punya kesibukan, ya kan, punya apa, karakter pribadi, karakter masing-masing. Tapi kalau keseluruhan secara kekeluargaan gue happy, gitu loh. Happy ya. Iya, kalau secara kekeluargaan ya Demen-demenan gitu, demen-demenan, suka-sukaan gitu. Biasa lah itu ya. ada, lo tau lah siapa, gue pernah cerita kan, gitu kan. Tahu-tahu gue ketemu Bang Ule telepon gue, katanya Bu Aziz pindah genre jadi podcast. Ya barangkali nanti ini di jalan ini kita bisa menghasilkan, kan nggak tahu juga. Amin. Ya kan? Ya, satu keberuntungan kalau memang ini berhasil. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita Amin. lewat podcast ini. Apalagi kita cuma ngomongin yang baik-baik, nggak ngomongin yang lain-lain. Kita nggak pakai gerak-gerak capek-capek gitu. Untuk obrolan bareng kita di review Abu Aziz. Oke. Hari ini saya dengan Bang Salman. Dari yang kita obrolan dengan Bang Salman ini sebenarnya adalah tadi temanya ngalor judulnya tentang entertain dan pengalaman entertain juga sama dunia pekerjaannya beliau. Oke, kalau begitu Bang Salman makasih banyak udah hadir di Abu Aziz Channel. Terima kasih. Di Abu Aziz ini sekarang genre adalah podcast review Abu Aziz. Oke, siap. Semoga
sukses, bantu Abu Aziz untuk selalu konsisten. Insya Allah, yang penting optimis. Jangan lupa pemirsa juga harus subscribe nih, terus komen. Insya Allah kita jawab pelan-pelan ya. Ya, Itu. ya, saya minta dukungannya untuk teman-teman dimanapun Anda berada, dan yang penting satu, kita selalu memberikan yang terbaik, baik itu podcast maupun tentang Video short. film-film pendek. Yang penting intinya kita pengen ajak ngobrol tentang pengalaman hidup kita bareng sama beberapa narasumber yang kita undang di Abu Aziz. Terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya Abdul Aziz. Saya Salman Andian. Terima kasih untuk waktunya. Sukses buat semuanya, panjang umur dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.